Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya muliakan, patut kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengajak dan mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jangan kita lalai, jangan pula kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Sebab umur yang Allah karuniakan untuk kita sesungguhnya merupakan waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Dan sesungguhnya umur orang beriman itu tidak menambah untuknya kecuali kebaikan-kebaikan. Dan di antara kebaikan itu adalah al-julus fi majalisil ilmi. Di antara kebaikan itu adalah selalu ada waktu untuk duduk di majlis ilmu. Jadi sesibuk apapun kita menata kehidupan kita, sesemangat apa kita mengejar impian dan angan-angan kita, semestinya masih ada waktu untuk talabul ilmi. Karena ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam surat Taha ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan ucapkan hai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah untukku ilmu. Jadi Allah bimbing nabinya, rasulnya untuk selalu mendapatkan tambahan ilmu. Nah, kalau Rasul saja diperintah Allah untuk meminta tambahan ilmu, tentu kita lebih berhajat untuk mendapatkan tambahan ilmu itu. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi cahaya yang menerangi hati dan jiwa kita, ilmu yang membimbing kita untuk menapaki setiap langkah dalam kehidupan kita. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, di kesempatan yang berbahagia ini, dengan beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan kepadanya dan mengharap kemudahan darinya, kita lanjutkan telaah kita, yakni kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Abdillah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala.
kita sampai kepada poin di mana al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, ditanyakan kepadamu, mal usul ats-tsalatsa allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apakah 3 prinsip utama yang setiap muslim wajib untuk mengetahuinya. Jadi ada 3 pilar utama dalam agama kita ini yang kita mesti memahaminya, wajib untuk memahaminya. Beliau mengatakan fakul, ucapkan, jawab. Yang pertama, kewajiban 3 itu adalah ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu wajib seorang hamba untuk mengetahui dan mengenal Rabbnya. Saya sering mengatakan Rabbahu itu artinya gak cukup dengan sekedar kita mengucapkan mengenal Tuhannya, bukan. Ya, jadi dalam perspektif akidah yang disebut dengan Rabbahu atau Rabbuna atau Rabbi, sebenarnya kita mengatakan Rabbana. Rabbana itu 3 maknanya, 3 cakupan makna. Yang pertama, Rabbuna itu artinya Khaliquna, yang mencipta kita. Sebab kita sadar kita ada ini bukan karena ingin ada dan bukan kebetulan ada, tapi ada yang mengadakan. Sehingga ada kaidah mengatakan ma min mawjudin illa walahu mujidun. Apa? Ma min mawjudin, tidak ada sesuatu apapun yang ada illa walahu mujidun, melainkan pasti ada yang mengadakan. Tidak ada satu ciptaan melainkan ada yang mencipta. Ma min makhluqin illa walahu khaliqun. Tidak ada satu ciptaan kecuali ada yang mencipta. Gelas ini ada produsennya, botol ada produsennya, tempat tisu ada produsennya, pasti itu. Jadi nggak ada sesuatu itu by accident ini, tiba-tiba ada, nggak ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bahasa ulama disebut dengan tahaddi. Tahaddi itu menantang. Antum bilang challenge, ditantang oleh Allah kita. Apa tantangan Allah itu? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah, apakah mereka itu tercipta dengan sendirinya dari tidak ada menjadi ada? Am humul khaliqun, atau mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Ini ayat luar biasa, membuat kita sadar kita ini bukan hanya kebetulan ada. Jadi Allah tantang kita untuk menjawab. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu tercipta dari tiada menjadi ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan? Am humul khaliqun, atau mereka yang mencipta, mencipta diri mereka sendiri? Tentu jawaban kita adalah la hada wa la hada. Tidak ini, tidak ini juga. Kita ada bukan karena kebetulan ada dengan sendirinya, dan tidak pula kita yang mengadakan diri kita. Tapi yang mencipta mengadakan kita adalah Allah. Kita nggak boleh ragu itu. Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Siapa dia? Alladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah, tunduk dan patuhlah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kita? Alladzi khalaqakum, yang mencipta kalian. Jadi yang pertama kita munculkan, kita ini dicipta, bukan tercipta dengan sendirinya.
Kita ini dicipta bukan yang mencipta. Ini harus disadari dulu. Jadi Rabbuna artinya pertama apa? Khaliquna, yang mencipta kita. Yang kedua, Rabbuna itu artinya wa malikuna, yang memiliki dan menguasai kami. Hanya yang mencipta kita, yang menguasai, memiliki diri kita. Maka dalam kalimat istirja kita mengucapkan inna lillahi. Apa makna kalimat itu? Ini kalau ngomong itu sadar atau tidak? Istirja itu kesadaran yang dalam dari relung hati kita. Bukan hanya ungkapan duka. Ada orang kena musibah, innalillah. Bukan hanya itu justru kesadaran. Seorang hamba, ia itu milik Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Bukan milik diri kita sendiri, bukan. Milik Allah. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit, yang di bumi. Antum di mana? Di bumi. Include, termasuk yang dimiliki oleh Allah. Dan yang ketiga, Rabbuna itu artinya wa mudabbiru syu'unina, yang mengatur semua urusan kami. Jantung masih berdetak karena Allah yang mengatur dan menghendaki itu. Bila Allah menghendaki berhenti, berhenti. Nafas masih bisa berdegup. Ini memang Allah yang mengatur, nanti berhenti. Mata masih bisa melihat, telinga mendengar, itu Allah yang mengatur, yang menentukan. Nah, ketika kita sadar bahwa Allah yang mencipta kita, Allah yang memiliki, bahkan Allah mengatur diri kita, pertanyaannya adalah, tidak pantaskah kita kemudian tunduk patuh kepadanya? Zahir kita, hati kecil kita mengatakan, pantas dan semestinya kau memang tunduk hanya kepadanya. Pantas ya? Jadi kalau kita sadar dicipta oleh Allah, bahkan dicipta untuk tujuan yang mulia, itu ibadah. Surat Adz-Dzariyat 56 Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak mencipta jin, tidak pula mencipta manusia illa liya'budun, melainkan hanya supaya mereka beribadah kepadaku. Gak ada tujuan kedua, cuma satu, ibadah. Ketika kita sadar dicipta oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah, diberikan Allah kenikmatan-kenikmatan, tidak pantaskah kita tunduk dan patuh kepadanya? Pasti kita mengatakan sudah semestinya dan selayaknya hanya tunduk kepada Allah. Ini yang pertama harus diketahui, mengenal Allah. Yang kedua, wa ma'rifatu dinihi. Kewajiban kita kedua adalah mengenal agama Allah. Haqqa ma'rifati, dengan benar. Agama itu, kalau dulu kita belajar perbandingan agama itu dari bahasa Sanskerta, a dan gama, gitu ya. A itu tidak, gama itu kacau. Agama yaitu tidak kacau. Enggak sesederhana itu. Dinun, bahasa Arab, dinun itu dari kata dana yadinu, artinya tunduk. Seperti dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyisu man dana, ada kata dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, al-kayyis itu artinya al-akilu, orang yang berakal, yang cerdas akalnya. Yang Allah sebut dengan istilah ulul albab. Ulul albab itu artinya dawil uqul, yang punya akal.
Rasul mengatakan al-kayyisu, orang yang cerdas akalnya adalah siapa? Man dana nafsahu, yaitu orang yang menundukkan nafsunya. Jadi dana yatin itu menundukkan. Jadi kata ad-din sudah mengisyaratkan kita rela untuk tunduk. Nah, begitu. Ad-din namanya. Sikap tunduk dan patuh namanya ad-din. Al-Islam kan kita sudah kaitkan dinul Islam. Din, sikap tunduk dan patuh. Al-Islam itu dari kata al-istislam. Seperti yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Islamu wal istislamu lillah. Islam itu adalah bentuk serah diri. Istislam itu artinya nyerah. Gak ada penolakan, gak ada pembantahan, penentangan, pembangkang, tidak ada. Nyerah. Itu namanya Islam. Islam itu sudah menunjukkan sikap berserah diri. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Allah mengatakan idz qala lahu rabbuhu aslim. Kan begitu? Ingatlah ketika Allah berkata kepada Ibrahim aslim, artinya apa? Islamlah, tunduk dan patuhlah, berserah dirilah kepada Allah. Qala, Ibrahim menjawab apa? Aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah Rabb alam semesta ini. Ya. Jadi kita yang kedua wajib mengenal dinullah, mengenal agama Allah ini. Semakin kita kenal Islam demi Allah, semakin kita cinta dengan Islam. Karena Islam itu nikmat Allah yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagialah orang yang telah berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, kewajiban seorang muslim muslimah adalah ma'rifatu nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu wajib mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal di sini bukan segera tahu namanya. Kita itu mengatakan kenal kalau tahu namanya, enggak. Mengenal yang membuat kita mencintai, itu maksudnya. Sehingga ada pepatah mengatakan laula ta'arrufu la'adumal mahabbatu. Kalau tidak kenal pasti tidak sayang. Orang beriman Allah sebut cinta Allah karena mereka kenal Allah. Kalau kita kenal dengan Rasulullah dengan benar, pastilah kita cinta kepada Rasulullah. Apalagi mencintai Rasulullah, mencintai Allah adalah standar iman. Maka Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, dan atau tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih ia cintai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sampai aku, kata Nabi, lebih ia cintai, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, lebih dari cintanya kepada orang tuanya dan seluruh manusia. Sampai-sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbun nas ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkaulah orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada segala sesuatu kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Umar bisa mengalahkan rasa cintanya kepada apapun untuk cinta kepada Rasulullah, kecuali satu, cinta kepada diri sendiri.
Mendengar itu Rasulullah mengatakan, la ya Umar, tidak seperti itu Umar. Ada sikap yang salah Umar, ditegur oleh Rasulullah. La ya Umar, tidak seperti itu Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai', sampai aku lebih kau cintai melebihi cintamu kepada segala sesuatu. Hatta min nafsik, sampai cintamu kepada dirimu sendiri pun masih bisa kau kalahkan untuk cintamu kepadaku. Kalau kita mungkin masih mikir-mikirin, ntar saya timbang-timbang dulu. Umar tidak. Ketika dia mendengar Rasulullah mengatakan tidak seperti itu Umar, sampai aku lebih kau cintai melebihi cintamu kepada segala sesuatu, termasuk cintamu kepada dirimu sendiri. Umar langsung menjawab, al-ana wallahi ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Langsung, nggak usah mikir-mikir dulu, timbang-timbang dulu ya nak. Kita apa saja ditimbang. Kalau mau berbuat buruk, iya timbang-timbanglah. Tapi kalau berbuat baik, nggak usah ditimbang, langsung lakukan. Mau ngaji ini mendung ini, hujan nggak kira-kira ya? Kayaknya hujan ya. Kalau hujan repot saya nanti pulangnya. Maka mending nggak pergi, ya enggak? Iya. Masya Allah. Umar langsung mengucapkan jawaban atas ucapan Nabi tadi. Al-ana wallah ya Rasulullah, sekarang demi Allah wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai', kau sungguh lebih aku cintai melebihi cintaku kepada segala sesuatu. Hatta min nafsi, sampai cintaku pun kepada diriku sendiri masih aku kalahkan demi cintaku kepadamu ya Rasulullah. Dan itu benar, bukan basa-basi. Rasulullah menjawab, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, sempurna imanmu. Kita harus belajar ilmu seperti ini, harus kita implementasikan, kita akurasikan dengan perbuatan kita. Ini ilmu baru dicocokkan dengan amal kita. Kalau salah amal diperbaiki. Mari kita lanjutkan. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan al-asl awal, prinsip pokok yang pertama kewajiban muslim adalah ma'rifatu ar-Rabb, mengenal Allah. Kalau orang bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Jadi jangan biasakan siapa Tuhanmu, jangan. Asal kita berkata man rabbuka, berarti pertanyaan itu adalah siapa yang mencipta dirimu, siapa yang memiliki menguasai dirimu, dan siapa yang mengatur hidup matimu. Langsung terbayang kita, pasti Allah. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Fakul, maka ucapkan, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina binikmatihi. Rabbku, pencipta diriku, pemilik dan pengatur hidup matiku adalah Allah. Dialah yang mencipta. Bukan hanya mencipta, Rabba yurabbi itu artinya menjaga, merawat, mengasuh, memelihara. Perlu kita ingat, Allah mencipta kita bukan sekedar dicipta dan sudah Allah biarkan, tidak. Maka dari nama-nama Allah yang 99 itu kata Nabi, ada berapa nama-nama Allah? 99. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahid, 100 kurang 1. Itu hadis. Jadi nggak usah sok cerdas. Ustadz, kenapa sih cuma 99, tanggung banget kurang 1? Kalau dengar hadis itu didengarin, difahami, dibenarkan, sudah. Nggak usah dikritisi. Sok cerdas kita ini ya. Boleh nggak kita tambah satu lagi? Ben genep 100. Nggak boleh begitu ya. Ini namanya khobar, pemberitahuan Nabi. Tugas kita cuma satu.
Kalau mendengar hadis dan itu benar, sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tugas kita cuma satu, apa itu? Tasdiquhu fima akhbara. Hanya membenarkan apa yang Rasulullah beritahukan. Selesai. Kata Nabi, Allah setiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kan begitu hadisnya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya sudah, benarkan. Apa susahnya? Iman itu membenarkan. Allah Rabbuna turun. Jadi hadis ini ulama sebut dengan al-hadis an-nuzul al-ilahi. Hadis menjelaskan turunnya Allah. Sesungguhnya Allah Rabb kita itu turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Sudah, benarkan. Jangan dirasionalisasikan, dianalogikan. Loh, kalau Allah turun berarti kosong dong arsy-nya, ya enggak? Enggak perlu begitu cara berpikir kita, nanti sesat kita itu. Ujungnya mengingkari sifat Allah itu. Maka kata kuncinya, jangan menakar, menimbang sifat Allah dengan sifat kita. Maka sering saya ingatkan, ishtirakul lafzi, kesamaan dalam sebutan, tidak berarti sama dalam kenyataan. Al-ishtiraku fil lafzi la yaqtadil ishtirak fil haqiqati. Ini gampang kaidah ini dimengerti. Sama dalam penyebutan atau lafaz tidak berarti sama dalam hakikat atau kenyataan. Siapa yang mengingkari kalimat ini? Bapak ibu punya kaki? Ya iyalah punya. Alhamdulillah punya kaki, Pak ya. Pertanyaannya, meja punya kaki tidak? Meja punya kaki tidak? Punya. Pertanyaannya, samakah kaki kita sama kaki meja? Nah, gitu saja, gampang kok. Padahal sama-sama kaki sebutnya. Oh iya Ustaz, itu kan benda mati. Oke, benda hidup, makhluk hidup. Hah? Kita suka makan pisang. Monyet sama juga suka makan pisang. Kesimpulannya berarti sama dengan monyet? Enak aja dibilang. Ya beda. Sama-sama makhluk saja beda. Lah kok kita malah menakar sifat Allah dengan sifat kita? Kalau kita manusia terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Kita jam ini, detik ini ada di tempat ini. Ya enggak? Coba untuk mencari tempat lain. Pasti nggak ada. Kalau ada orang nyari saya di rumah saya, dijamin nggak ada, pasti. Kalau saya ada di sini, ada juga di sana dalam waktu yang sama, bukan manusia itu kayaknya itu. Hah? Masya Allah. Apa dengan kaidah itu kita ukur Allah? Allah kalau turun ke langit dunia berarti Allah nggak di aras, karena sudah di tengah. Nggak bisa seperti itu. Kita punya tangan. Tangan kita berapa? 2. Allah punya tangan. Allah sendiri yang bilang Allah punya tangan. Berapa tangan Allah? Jawab. Jangan nggak bilang nggak tahu, harus tahu. Allah kasih tahu kok. Berapa tangan Allah? 2. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Itu kata kiasan tentang sifat kikir. Maka Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Itu kata kiasan menunjukkan sifat kikir. Orang Yahudi menuduh Allah itu kikir. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, Allah itu kikir. Allah menjawab, ghullat aydihim
walu'inu bima qalu. Justru mereka itulah orang yang kikir dan Allah laknat mereka itu karena ucapan mereka itu. Allah kemudian mengatakan apa? Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Tetapi kedua tangan Allah terbuka. Maka tolong diperhatikan. Para ulama mengingatkan kita, kalau menyebutkan sifat Allah, ingat, sifat Allah itu dua. Sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Dzatiyah artinya sifat-sifat yang ada pada Allah secara zat. Allah punya tangan, Allah punya kaki, itu zat. Ada lagi sifat fi'liyah, perbuatan. Allah mengampuni, Allah memberi rezeki, itu perbuatan Allah. Kalau kita bicara tentang sifat-sifat Allah, imma sifat zatiyah atau fi'liyah, tidak boleh divisualisasikan. Ayat tadi mengatakan apa? Bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah terbuka. Kita nggak boleh memperagakan. Kita nggak boleh memperagakan dengan tangan kita. Kenapa? Kalau kita sudah memperagakan ketika menyebut tangan Allah dengan tangan kita, itu sudah jatuh kepada apa yang disebut al-mumatsalah. Mumatsalah itu menyerupakan sifat Allah dengan sifat kita. Nggak boleh. Sebutkan saja begitu. Nggak boleh diperagakan. Allah turun, ya sudah, orang ngerti turun, ya turun. Nggak boleh diperagakan. Tahu nggak kayak apa Allah turun? Seperti ini. Nggak bisa. Itu namanya at-tashbih, menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Nggak boleh. Dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah diperintah oleh Allah. Saya sebutkan hadisnya yang lengkap biar menjadi ilmu buat kita ya. Antum dengarkan baik-baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan satu riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu Adama", ketika Allah mencipta Nabi Adam. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan 40 hari 40 malam itu Adam jasad dan mulqa, masih berupa jasad yang tergeletak, berupa tanah liat yang terbentuk, belum ada ruhnya. Itu disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Arba'ina yauman mulqa, 40 hari tergeletak. Datang iblis, diinjaknya itu jasad Nabi Adam, ditendangnya. Bahkan iblis itu masuk ke dalam tubuh Nabi Adam, keluar lagi dengan sombong mengatakan, "Kamu tidak ada apa-apanya. Kamu hanyalah rongga yang tidak ada isinya. La in sullita alayya la a'siyanak." Kalau suatu ketika nanti Allah memberikan kekuasaan dirimu atas diriku, aku tentang kamu. Wala in sullittu alaika la uhlikannak. Tapi kalau Allah memberi aku kekuasaan atas dirimu, aku hancurkan kamu. Coba lihat tadi sini. Adam belum bernyawa saja, iblis sudah menunjukkan sumpah serapahnya begitu rupanya. Kalau aku mampu, aku hancurkan kamu. Kalau tidak, aku tentang kamu. Masya Allah. Ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam jasad Nabi Adam. Ketika ruh itu masuk ke dalam jasad Adam, maka setiap bagian tubuh Adam yang semula adalah tanah liat, sara lahman wa daman, langsung berubah menjadi darah dan daging. Langsung dengan kehendak dan kuasa Allah.
sampai ke mata, langsung mata bisa melihat. Adam juga tengok tubuhnya begitu sempurna ciptaan Allah. Ketika roh itu sampai di pusarnya, dia pengen duduk, pengen berdiri, ambruk dia. Di situ Allah mengatakan wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang tergesa-gesa. Itu sifat kita manusia. Termasuk yang ngaji begini nih, nanti belum selesai udah mulai kukut-kukut ya enggak? Kita sepakat jam 11 selesai. Gitu. Jamnya kelihatan dari sini, tenang aja enak. Pakai kukut-kukut, tas dirapiin. Ajula namanya, tergesa-gesa. Tenang. Ketika ruh itu sempurna masuk ke dalam jasad Nabi Adam, Rasul mengatakan atasa. Nabi Adam bersin. Langsung ia mengucap Alhamdulillah. Dibimbing Allah mengucap kalimat tahmid itu Alhamdulillah. Allah menjawab Rahimaka Rabbuka ya Adam. Adam, Allah Rabbmu sungguh telah merahmatimu. Jadi kalau ada teman kita bersih, dia mengucapkan Alhamdulillah, kita menjawab apa? Yarhamukallah. Nah, setelah itu Allah perintahkan Nabi Adam. Kata Allah, ya Adam, idhab ila ulaikal malaikati ila mala'im minhum julusun. Adam, pergilah, temuilah malaikat-malaikat yang sedang duduk itu. Ini hadis sahih. Temuilah malaikat-malaikat yang sedang apa? Duduk-duduk itu. Udah nggak usah mikir lagi. Malaikat duduk ya? Itu selonjoran apa silau begitu? Nggak usah. Habis waktu kita kalau begitu itu. Ini banyak zaman kita nggak sabar itu. Asalnya diulas, dibahas. Mau bisa tanya dulu, kapan selesainya ngajinya ya dah? Enggak cuma perintahnya saja, itu malaikat duduknya berdiri atau gimana ya? Kita tahu dari mana? Rasulullah menyampaikan malaikat itu duduk selesai. Jadi jangan mengikuti pikiran kita, perasaan kita yang lepas liar seperti itu. Kenapa tanya begitu? Enggak pengen tahu aja. Enggak usah. Kita tahu dari mana? Rasul nggak kasih tahu. Yang Rasul kasih tahu cuma Adam disuruh Allah menemui malaikat-malaikat yang sedang duduk selesai. Kata Allah, fakul, ucapkan kepada mereka, Assalamualaikum. Jadi kalau ditanya, siapa yang mengajarkan kita mengucap Assalamualaikum? Itu bukan bapak ibu kita. Allah pertama kali ajarkan kepada Nabi Adam. Temui malaikat-malaikat yang sedang duduk itu, wa qul, ucapkan kepada mereka Assalamualaikum. Dan kau dengar apa jawaban malaikat untuk salammu itu. Didekati malaikat itu, diucapkan kalimat itu Assalamualaikum. Semua malaikat menjawab Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban malaikat. Adam kembali menghadap Allah. Allah katakan kepada Nabi Adam, ingat, catat baik-baik. Allah mengatakan hadhihi tahiyyatuka. Itu merupakan ucapan salammu. Wa tahiyyatu dzurriyyatika ila yaumil qiyamah. Dan itulah salam anak cucumu sampai hari kiamat. Dengan demikian boleh gak diganti dengan salam-salam yang lain? Jawab. Allah katakan dalam hadis ini Assalamualaikum warahmatullah. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Hadhihi tahiyyatuka. Itu merupakan ucapan salammu Adam. Wa tahiyyatu dzurriyyatika, dan salam untuk anak cucumu sampai hari kiamat. Hadis ini sahih.
Kenapa tahun 2020 kok mau diganti? Ya enggak? Oh, yang penting kan ngucapin selamat, salam itu kan, gak harus assalamualaikum, biar terkesan gak kayak orang Arab. Kalau assalamualaikum gak kelihatan jati diri bangsa kita kayaknya, ya enggak? Diganti salam apa? Masya Allah. Siapa yang menghilangkan hak kita sebagai bangsa Indonesia ketika kita mengucapkan salam? Gak ada yang punya hak. Karena ya Allah takdirkan kita tinggal di negeri ini, bukan karena kita pengen di negeri ini. Loh, andai boleh pesan gitu Pak, mungkin kita nggak tahu minta di mana lahir kita ini. Hah? Makanya Allah tidak menjadikan mulianya orang itu dengan di mana dia lahir, enggak. Ya. Jadi Allah katakan hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika ila yaumil qiyamah. Ini merupakan ucapan salammu Adam dan salam untuk anak cucumu sampai hari kiamat. Ada sahabat Nabi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Zarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila darina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumah kami. Jadi Nabi itu biasa berkunjung ke rumah sahabat, kadang dikunjungi sahabat, itu biasa. Sesampai Rasulullah di depan pintu rumah kami, faqala, maka Rasulullah berkata, Assalamu alaikum warahmatullah. Dan kita sepakat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan Allah di tengah kehidupan kita sebagai contoh teladan buat kita. Siapa yang beda pendapat? Nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu, hai orang beriman, pada diri Rasul itu contoh yang baik. Siapapun kita yang datang ke rumah saudara kita, ucapkan salam, bunyinya Assalamualaikum warahmatullah. Bukan spada, anybody home. Sampai itu nyontoh siapa? Jawab. Hah? Kalau Arab nggak boleh nyontoh. Emang anybody itu bahasa mana? Bahasa Jawa itu? Bahasa Sunda? Bukan, bahasa Inggris, so Inggris lu, ya enggak? Assalamualaikum enggak boleh diganti dengan anybody home, anybody home. Mbahmu itu larang ngerti, ya enggak? Kok benci sama Arab, so Inggris lagi? Jadi Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Sa'ad bin Ubadah mendengar ucapan salam Nabi itu, cuma dijawab dengan lirih. Dia mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Qais anaknya, ayah, mengapa ayah menjawab suara salam Nabi dengan lirih? Apakah ayah tidak izinkan Rasulullah masuk ke rumah kita? Diam. Da'hu yukfir alaina salam. Biarkan Rasulullah mengulang-ulang salamnya untuk kita, itu doa. 2 kali Rasulullah mengucap salam, karena pertama enggak ada jawaban, padahal sudah dijawab cuma lirih. Diulang lagi oleh Nabi, Assalamualaikum warahmatullah. Lagi-lagi Sa'ad bin Ubadah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. 3 kali tidak terdengar jawaban salam Rasulullah itu, beliau pulang. Jadi pelajaran kita, 3 kali mengucap salam ke rumah orang tidak ada jawaban, pulang. Pertanyaan, boleh nggak kita ngintip ke rumah orang itu? Ada orang nggak sih? Boleh atau tidak? Ingat, melemparkan pandangan mata ke dalam rumah orang sama dengan masuk rumah orang itu, dan haram hukumnya. Kalau ada ya sudah,
sudah pulang. Seperlu apa kita pun harus pulang. Melihat Rasulullah pulang, sekian langkah dikejar oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, inni sami'tu taslimaka wa qad radattu khafiyan. Ya Rasulullah, aku tadi sudah mendengar demi Allah ucapan salammu. Hanya saja aku jawab dengan lirih. Untuk apa? Lituksiru alaina assalam, supaya engkau mengulang-ulang salam untuk kami. Kan itu doa. Itu doa. Dan dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah duduk, ada laki-laki datang. Assalamualaikum. Rasul menjawab, waalaikumsalam. Orang itu duduk samping Nabi. Rasul mengatakan, ashrun, untukmu 10 kebaikan. Datang lagi laki-laki yang lain. Assalamualaikum warahmatullah. Rasul menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Orang itu duduk, Rasul mengatakan, ishrun, untukmu 20 kebaikan. Datang lagi orang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk orang itu. Rasul mengatakan, falafun, untukmu 30 kebaikan. Masya Allah. Sekedar mengucap salam, berlipat-lipat kebaikan yang kita dapatkan. Pertanyaannya, bisa diganti dengan salam yang lain? Nggak bisa. Makanya Rasulullah mengatakan, idza laqiyar rajulu akhahul muslim. Kalau seorang muslim bertemu saudara muslimnya, seorang muslimah bertemu saudara muslimahnya, falyaqul, kata Nabi, ucapkan, assalamualaikum warahmatullah. Itu ya. Pagi, Pak, pagi. Ya tahu kita waktu pagi. Masih tahu lagi. Siang, Pak, siang. Memang siang. Malam, malam. Mulai apa malam waktunya? Itu tidak bisa menggantikan kalimat assalamualaikum, beda. Ayo kita lanjutkan. Setelah itu kata Nabi, Allah katakan kepada Nabi Adam, qala lahu, Allah berkata kepada Adam, wa yadahu mabsutatani. Ketika Allah ngomong sama Adam itu, kedua tangan Allah tergenggam. Itu hadis. Maqbudatan itu tergenggam. Maka nggak boleh diperagakan. Ya begitu punya hadisnya. Wa yadahu maqbudatani, dan kedua tangan Allah itu apa? Tergenggam, menggenggam. Faqala, Allah mengatakan, ya Adam, ikhtar ma syi'ta. Adam, kau pilih mana yang kau suka. Adam mengatakan, ikhtartu biyamini rabbi. Perhatikan, Adam mengatakan, ikhtartu biyamini rabbi. Aku memilih yang di tangan kanan Rabbku itu. Kalimat berikutnya apa? Wakilta yada rabbi yaminun mubarakun. Dan kedua tangan Allah itu kanan adanya dan penuh keberkahan. Udah, itu hadis. Loh, kok kanan-kanan? Gak simetris dong. Yang bagus kan kanan kiri pasangan. Ya Allah, makanya kalau belajar jangan begitu Pak ya, saya ingatkan ini. Ini kalau hadis sahih sudah kita terima. Maka Sausin mengatakan tangan Allah itu kanan-kanan. Sudah selesai. Hadis dasarnya. Orang mungkin tanya, tahu dari mana? Ya Allah, Rasulnya kasih tahu. Allah kasih tahu dia punya tangan dua. Rasul kasih tahu kedua tangannya kanan-kanan. Sudah, benarkan, selesai. Ya. Jadi kalau belajar begini jangan dipermainkan perasaan kita. Iya aja. Ngapain enggak saya bingung aja. Saya bingung aja itu, ramudin gitu. Enggak usah. Gitu ya. Ternyata ketika Allah
buka tangannya itu didapati oleh Nabi Adam dzurriyyatuhu, cikal bakal manusia. Adam bertanya, "Maha ulai ya Rabb?" Apa mereka itu ya Rabb? Siapa mereka itu? Allah mengatakan, "Hadhihi dzurriyyatika." Ini adalah anak-anak cucumu yang nanti akan lahir ke dunia. Diperlihatkan oleh Allah. Yang menarik, Nabi mengatakan setiap mereka itu wa kullu insanin maktubun umruhu baina ainaihi. Dan setiap orang, kata Nabi, yang dilihat oleh Adam itu, setiap orang itu umurnya, ajalnya termaktub, tertulis di antara kedua pelipis matanya. Itu hadis. Lihat ini botol. Ini keluar dari pabrik, langsung ada tulisannya ini. Expired. Ya enggak? Semua produk pasti ada begini. Produk kemasan pasti ada expired. Padahal baru keluar dari pabrik. Manusia sudah ada ajalnya di sini. Ada ajalnya itu sebatas dalam rahim, mati di situ. Ada ajalnya itu ketika lahir dia mati. Ada yang mati usia anak. Itu semuanya muqaddar, takdir semua. Coba antum perhatikan, antum boleh jawab. Kita dengar per hari Kamis kemarin itu yang mati karena peristiwa wabah virus corona itu sudah kurang lebih 3.286. Itu hari Kamis, sekarang hari Ahad. Mungkin nambah-nambah lagi. Ya. Pertanyaan, itu ajal bukan? Itu ajal bukan? Allah mengatakan walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap orang itu ada ajal. Ajal itu expired, batas akhir hidup namanya ajal. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak ditangguhkan sesaat pun, tidak diajukan sesaat pun. Dan ingat, ajal itu bukan hanya kapan orang itu mati, tetapi dengan sebab apa dia mati, di mana dia mati, bagaimana dia mati, semuanya sudah muqaddar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Ada seorang laki-laki namanya Ibnu Ad-Dailami radhiyallahu an. Namanya Ibnu Ad-Dailami radhiyallahu an. Dia datang menemui sahabat Nabi, yakni Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dia mengatakan, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Wahai Ubay bin Ka'ab, sungguh di hatiku ini ada keraguan, kebimbangan tentang adanya takdir. Fahaddisni bisyai', nasihatilah aku, nasihatilah aku. La'allallahu ayyudhibahu min qalbi. Semoga dengan nasihatmu itu Allah hilangkan keraguan di hatiku tentang takdir itu. Maka Ubay bin Ka'ab menasihatinya. Dia mengatakan, "Lau anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ardihi adzabahum ghairu zalimin lahum." Yang pertama, seandainya Allah mengadab hamba-hambanya yang di langit, yang di bumi, maka Allah azab mereka itu bukan karena kezaliman, karena Allah menafikan sifat zalim atas dirinya. Berapa ayat kita temukan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun di antara hambanya. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Dan Allah tidak ingin berlaku zalim kepada hamba-hambanya.
Bahkan dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Faja'altuhu bainakum muharraman, maka aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan saling berbuat zalim. Maka kita nggak boleh menisbatkan sifat zalim kepada Allah. Allah zalim, Allah nggak adil, nggak boleh. Ini yang pertama, andai Allah mengadab hamba-hambanya yang di langit yang di bumi bukan karena kezaliman. Yang pertama. Yang kedua, walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan min a'malihim, dan sekiranya Allah merahmati mereka, hamba Allah, tentu rahmat Allah itu lebih baik dari amalan-amalan mereka. Ini perlu dipahami supaya kita bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah lakukan jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan. Jadi Allah membalas amal-amal kita itu tidak ala sabili al-muqabalah, bukan dalam bentuk timbal balik. Coba diperhatikan. Saya butuh minum. Ada orang jual minuman seperti ini. Saya tanya, "Bang, itu berapa air botol ini?" Dia bilang 3.000. Berapa? 3.000. Saya ambil dan saya kasih 3.000 karena harganya 3.000. Ini namanya muqabalah. Sebanding yang kita dapatkan harga yang kita bayarkan. Ini namanya muqabalah. Kalau Allah dengan kita bukan muqabalah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami akan memberi balasan atas amal-amal mereka itu dengan balasan yang lebih baik. Allah katakan bi ahsani, bukan bi amsali. Masya Allah. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran difahami dengan benar, kita termotivasi berbuat baik. Kami akan memberi balasan atas amal-amal mereka itu dengan balasan yang lebih baik dari amalan mereka. Bukan mislan bimislim, bukan sepadan. Satu kasih satu, enggak. Satu kebaikan kita kerjakan, Allah bisa kasih 10 kali lipat, 700 kali lipat, dan seterusnya. Masya Allah. Gimana kita nggak senang berbuat baik, ya enggak? Yang ketiga, kata Ubay bin Ka'ab kepada laki-laki yang meragukan takdir. Tadi siapa namanya laki-laki tadi? Dites dulu sebelum dilanjutin. Siapa namanya laki-laki tadi? Ibnu Dailami. Padahal kita mungkin juga sama dengan dia, suka ragu gitu kan? Anggapnya kalau udah pakai masker safe, aman, nggak kena virus. Belum tentu. Nggak cukup 1 masker, 10 masker pakai, nggak kena corona, mati nggak bisa bernapas, ya enggak? Kita lanjutkan. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Lau anfaqta misla Uhudin dahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari." Andai engkau menginfakkan, menyedekahkan harta yang berupa emas, ingat, emas, bukan beras, emas, seberat dan atau sebesar gunung Uhud. Jadi Sa'usaim rahimahullah ta'ala mengatakan kalimat misla Uhudin itu artinya seperti gunung Uhud. Apanya? Bisa besarannya atau bobotnya. Antum cukup membayangkan, andai kita punya emas begitu banyaknya, seberat sebesar Uhud, saya infakkan di jalan Allah. Padahal nggak mungkin ya. Sampai mati pun nggak bakal punya emas segede itu ya.
andai pun kau punya harta berupa emas seberat atau sebesar gunung Uhud, kau infakkan di jalan Allah, ma qabilahullah, Allah tidak akan terima infakmu itu, sedekahmu itu, hatta tu'mina bil qadari, sampai kamu beriman dengan adanya takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga surat At-Talaq, Allah berfirman, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menjadikan segala sesuatu itu ada takdirnya. Wa ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Imanmu dengan takdir itu membuat kamu yakin. Ingat, imanmu kepada takdir itu membuat kamu yakin bahwa apabila Allah mentakdirkan musibah menimpa dirimu, maka tidak akan luput darimu. Sebagaimana bila Allah tidak takdirkan musibah itu menimpa dirimu, pun tidak akan mengenaimu. Ini harus kita yakini. Supaya nggak panik ya Pak ya. Hati-hati, waspada perlu, tapi jangan panik yang berlebihan. Nyari masker susah, ada juga mahal. Cuma ada khilaf di antara manusia. Yang pakai masker itu yang sakit atau yang sehat? Yang mana yang benar? Ada khilaf. Ada yang mengatakan yang sakit biar tidak nular ke orang. Ada yang mengatakan justru sehat pakai karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar juga ya enggak? Akhirnya masker susah. Banyak-banyak cuci tangan. Cara cucinya begini diperhatikan. Pakai hand sanitizer. Mahal juga, susah nyarinya. Akhirnya ada pakar yang mengatakan nggak mesti pakai masker, ya enggak? Yang penting tingkatkan imunitas kekebalan tubuh kita dengan banyak mengkonsumsi rempah-rempah yang kaya di negeri kita ini, ya enggak? Empon-empon rimpang, misalnya jahe, kunyit, temulawak, serai macam-macam. Orang lari ke sana, panik. Akhirnya semuanya mahal, tuh ya. Jangan panik lah. Jahe yang semula 30.000 sekilo, jahe merah itu. Ustaz kok kenal apa? Saya suka biasa pakai itu yang jahe merah. Mau kopi pakai jahe merah direbus pakai madu, itu enak. Nggak ada corona pun kita pakai itu biasa gitu. Sekarang mahal, enak. Maka jangan panik. Ubay mengatakan imanmu terhadap takdir Allah membuatmu yakin bahwa apabila Allah takdirkan musibah menimpa dirimu, maka tidak akan luput darimu, pasti kena musibah itu. Tapi kalau Allah tidak takdirkan musibah itu menimpa dirimu, gak akan mengenaimu. Ubay mengatakan, la in mitta ala ghairi hada la dakhaltan nar. Andai kamu mati tidak dengan keyakinan seperti ini tentang takdir tadi, kamu pasti masuk neraka. Masuk neraka. Artinya lakukan tindakan-tindakan preventif, ya, pencegahan, iya. Tapi itu bukan segala-galanya. Bahkan Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya menyebutkan satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yughni hadarun min qadar. Apa Rasulullah mengatakan? La yughni hadarun min qadarin. Artinya tidak akan berguna kehati-hatian kalau berhadapan dengan takdir.
kalimat ini tidak mengisyaratkan kita nggak perlu hati-hati. Nggak, tetap berhati-hati. Tapi sesempurna apapun kehati-hatian kita, kewaspadaan kita, itu tidak akan menolak takdir. Contoh, Bapak Ibu kalau jalan, jangan di tengah jalan banyak kendaraan, mobil lewat, motor lewat. Kalau jalan di pinggir, di trotoar, pedestrian road, jalan khusus pejalan kaki. Apalagi di Jakarta, enak sekarang, lebar-lebar itu jalan itu. Itu lewatnya di situ, jangan tengah jalan. Itu ikhtiar, itu usaha. Pertanyaannya, apakah kalau kita lewat di trotoar pasti safe, aman? Enggak. Entah mengapa itu mobil kehilangan kendali, terbang itu lewat trotoar, mati juga di trotoar itu. Itulah takdir. Jadi Rasulullah mengatakan tidak berguna kehati-hatian bila berhadapan dengan takdir. Rasulullah kemudian mengatakan wa inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Akan tetapi doalah yang bermanfaat terhadap bala yang sudah turun dan yang akan turun. Ini jangan dipikir corona ini yang terakhir, Pak. Mungkin ada bala virus yang lebih dahsyat lagi, mungkin hanya Allah yang tahu. Doa kata Nabi yang bermanfaat terhadap bala yang sudah turun dan yang belum turun. Inna du'a yanzilu minas sama. Sungguh ada kalanya bala, wabak, musibah itu turun dari langit ke bumi. Fayatalaqahu du'a. Di waktu yang sama ada doa orang-orang yang saleh. Hamba Allah yang saleh berdoa minta kepada Allah, diangkat doa itu oleh malaikat menghadap Allah, maka bertemulah antara bala dan doa di antara langit dan bumi dan saling dorong mendorong, tolak menolak sampai hari kiamat. Ini doa. Betapa kuatnya doa itu. Kita kombinasikan antara ikhtiar dengan doa. Makanya Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Lakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagimu. Lakukan. Jadi jangan saya mah gimana takdir saja. Enggak, lakukan ikhtiar yang memberimu manfaat. Pertama, yang kedua, wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Yang ketiga apa? Wala ta'jiz. Dan jangan kamu merasa lemah. Kalaupun ini sudah kita lakukan, ikhtiar maksimal, tindakan preventif, pencegahan macam-macam kita lakukan. Berdoa kepada Allah, gak menyerah dengan keadaan. Tiba-tiba kita kena musibah. Rasul mengatakan, fa in asabaka syai'un, kalau musibah itu menimpa dirimu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan mengatakan kalau tadi saya begini pasti enggak begini. Enggak usah. Jadi kalau sudah terjadi sesuatu, jangan mengatakan coba kalau tadi saya begini pasti enggak begini. Walakin kul qadarullah. Tetapi katakan ini adalah takdir, kehendak, ketentuan Allah. Masya'a fa'ala. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Jadi ada ikhtiar. Ikhtiar tidak menafikan tawakal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Larilah kamu dari wabah penyakit jazam. Jazam itu di zaman Nabi ada wabah penyakit namanya jazam. Jazam itu penyakit kusta, penyakit lepra.
Jadi kalau zaman kita ini nggak banyak orang tahu apa itu lepra, itu nggak tahu. Corona tahu, SARS tahu, HIV tahu. Kalau lepra nggak tahu. Sebaliknya, mbah-mbah kita yang sudah sepuh kalau tanya, "Mbah, ngerti nggak apa itu corona?" Nggak ngerti juga dia. Di zaman ini ada wabah penyakit namanya jadam, lepra, kusta. Ada lagi namanya taun amwas. Itu wabah penyakit yang menyerang pencernaan, perut, dan orang bisa mati. Bahkan Mu'adz bin Jabal pun meninggal usia 33 tahun dengan wabah itu. Meninggal. Rasul mengatakan, firra minal majdum kama tafiru minal asadi. Larilah, menjauhlah dari wabah penyakit jadam, kusta, lepra tadi, seperti kamu lari dari harimau. Kalau bapak ketemu harimau, jangan diam, lari pak. Jangan, takdirnya gimana lah. Enggak. Harimau itu binatang, mempunyai insting predator, memangsa apa saja pak. Dia itu karnivora. Karnivora itu yang senang makan daging. Lah kita punya daging. Nah, lari. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, Imam Al-Bukhari juga menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas bercerita bahwa Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab pernah mengirim pasukan ke negeri Syam, dipimpin oleh seorang komandan Qaidul Jaish namanya Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Setelah mereka berangkat, Umar menyusul. Ketika Umar sampai di satu distrik atau wilayah yang namanya Sarogh, nama satu wilayah jauh dari Madinah, belum masuk ke negeri Syam, perbatasan negeri Syam. Di situ Umar ditemui oleh beberapa orang, di antara komandan perang dari Abu Ubaidah tadi. Kepada Umar diberitahukan anna al-waba qad waqa'a bi ardi Syam. Anna al-waba, wabah itu bahasa Arab. Orang kita menyebut wabah. Al-waba namanya. Sesungguhnya wabah penyakit yang menular menjalar itu sedang merebak di negeri Syam. Sampaikan kepada Umar. Mendengar berita itu tadi, maka Umar berhenti dan minta dihadirkan untuk Umar itu orang-orang muhajirin. Ud'u li al-muhajirin al-awwalin, kata Umar. Tolong minta datang menghadap aku orang-orang muhajirin. Untuk apa? Umar minta pendapat dari mereka. Setelah mengetahui di Syam berjangkit wabah penyakit begitu rupa, apa yang mesti dilakukan oleh pemimpin namanya Umar ini? Ternyata orang-orang muhajirin ada silang pendapat. Ada sebagian orang berpendapat, ya Amirul Mukminin, qad kharajta li amrin wala nara an tarji'a minhu, atau tarji'anhu. Wahai Amirul Mukminin, kita sudah jauh menempuh perjalanan dari Madinah menuju Syam untuk satu keperluan. Maka kami melihat kita langsung masuk ke negeri Syam. Apapun yang terjadi itu takdir, hanya takdir semata. Pendapat yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, ma'aka baqiyatun nas wa minhum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, ada bersamamu itu banyak manusia, pasukan perang begitu banyaknya, dan di antara mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Wala nara an tuqdimahum ala hadzal waba. Dan kami berpendapat, jangan kau bawa manusia itu ke negeri yang penuh dengan wabah itu, nanti mereka bisa mati.
Ada dua pendapat. Akhirnya Umar mengatakan, irtafi'u anni, ambil pendapat kalian masing-masing. Bingung dia juga ya. Yang mana yang mau diikutin? Irtafi'u anni, ambil pendapat kalian masing-masing. Akhirnya Umar minta dihadirkan orang-orang Ansar. Ud'uli al-Ansar, panggil kemari orang Ansar. Sama diminta pendapat orang Ansar itu. Ternyata mereka sama dengan Muhajirin. Ada silang pendapat. Ada yang mengatakan maju terus, pantang mundur. Yang satu, jangan, ini bahaya. Kata Umar, irtafi'u anni, ambil pendapat kalian. Memang gak semua orang bisa jadi pemimpin, Pak. Ya? Karena harus memutuskan. Decision maker itu pemimpin, Pak. Kalau salah mengambil keputusan, bencana tiba, Pak. Akhirnya Umar minta dihadirkan Masyakhatu Quraisy, tokoh-tokoh senior di kalangan orang Quraisy. Orang kalau sudah tua memang agak lambat, tapi cermat. Muda terkadang cekatan, tapi tidak cermat. Orang muda itu pikirannya pokoknya praktis saja lah, namanya masih muda. Kadang suka salah perhitungan. Maju terus pantang mundur, nanti salah akhirnya kejadiannya. Kalau orang tua enggak, bijak. Maka jangan meninggalkan yang sudah tua, minta pendapatnya. Akhirnya orang-orang yang termasuk senior di kalangan orang Quraisy itu menyampaikan pendapat. Dan subhanallah, sepakat mereka itu. Diwakili dua orang. Mereka mengatakan, nara an tarji'a bin nas wa la tuqdimuhum ala hadzal waba. Wahai Umar, kami berpendapat sebaiknya kau bawa pulang manusia kembali ke Madinah. Jangan biarkan mereka masuk ke negeri Syam yang terjangkit wabah itu. Umar langsung naik kuda, Pak. Naik kudanya. Dia kasih komando kepada semua pasukan. Inni musabbihun ala dhahar. Aku sekarang sudah di atas kudaku. Asbihu alai. Kalian semuanya naik kuda kalian semuanya. Kita pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah. Ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah tidak cukup sependapat dengan Umar. Dan ingat, Abu Ubaidah bukan sembarang orang, ini tokoh senior. Orang kepercayaan Rasulullah namanya Abu Ubaidah ini. Maka Abu Ubaidah bertanya kepada Umar, afiraran min qadarillah. Umar, bukankah kebijakanmu ini adalah mengisyaratkan bahwa kita ini lari dari takdir Allah? Apa kau takut terhadap sesuatu yang Allah takdirkan? Mendengar ucapan Abu Ubaidah ini, Umar wallahu alam, kalau kira-kira menurut Bapak Ibu ini Umar agak ngegas atau gimana kira-kira kalau saya bacakan itu? Coba Pak rasakan ya. Ketika Abu Ubaidah mengatakan afiraran min qadarillah, apakah kau ingin lari dari takdir Allah, wahai Umar? Umar menjawab, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Andai saja yang mengatakan itu bukan engkau ya Abu Ubaidah. Di situ ada anak kata yang tidak diucap tapi ngerti. Ini disebut dengan mafhum, ada mantuk, ada mafhum. Bapak gimana kira-kira merasakannya? Ibu gimana merasakannya? Ketika ditegur oleh Abu Ubaidah, apakah kamu lari dari takdir Umar? Umar menjawab, kalau saja ngomong itu bukan kamu. Kira-kira apa kelanjutannya? Ayo coba. Ini enaknya kalau kita membaca bahasa Arab, bisa improvisasi. Tapi kalau Bapak baca terjemahan, itu barang jadi. Asik ya belajar bahasa Arab ya? Antum harus belajar bahasa Arab. Asik gitu. Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Andai saja yang ngomong bukan kamu, Abu Ubaidah. Titik-titik apa kelanjutannya? Antum isi. Aku penggal palamu. La darabtu unuqak. Mungkin. Umar tahu sendiri orangnya keras.
Antum masih ingat peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia Rasulullah dengan mengirim surat untuk orang Mekah agar mereka waspada, Rasul akan menyerang kota Mekah. Jadi ada sedikit nada provokasi. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridakum fakhudhu khitrakum. Itu bunyi tulisan yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia Rasulullah. Ketika dipanggil itu Hatib, ini benar surat kamu. Iya ya Rasulullah. Wala ta'jal alayya, tapi jangan kau tergesa-gesa menilai aku ya Rasulullah. Aku tidak mungkin kafir, kufur setelah aku beriman. Aku tidak mungkin mengkhianatimu setelah aku mencintaimu. Macam-macam disebutkan. Dan Rasulullah memahami, memaafkan. Jadi kita harus belajar untuk memaafkan orang lain. Jangan cepat-cepat gegabah menghukum orang walaupun dia itu salah. Umar nggak begitu sikapnya. Langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala orang ini. Dia orang munafik. Masya Allah. Kata Rasulullah, tenang Umar. Khatib ini adalah satu di antara ahlu Badr, penangguh perang Badar. Alam tasma' qaulallah ta'ala. Ini kamu belum pernah dengar ucapan Allah, firman Allah lewat lisan Rasulnya. Apa Allah katakan untuk ahli Badr? Jumlahnya nggak banyak, cuma 320 orang ahli Badr itu. Kepada ahli Badr Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan apapun yang kalian lakukan, aku ampuni semua dosa kalian. Itu keutamaan ahli Badr. Ini Umar main penggal aja ya. Nah, mungkin dalam peristiwa ini juga begitu. Andai yang ngomong itu bukan engkau ya Abu Ubaidah, titik, terserah antum lah. Atau sebaliknya, kalau yang ngomong bukan kamu, aku memahami. Mungkin dia bodoh nggak ngerti. Nah, kamu kan ngerti. Mungkin begitu, itu positif. Antum kira-kira pilih yang mana lebih dekat? Yang mana? Kalau yang ngomong bukan kamu, habis loh. Oh mungkin. Umar kemudian mengatakan, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Benar, kita akan lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Saya yakin kalimat ini pun tidak cukup selesai, masih menimbulkan debat di antara mereka. Ya, kita akan lari meninggalkan satu takdir Allah untuk takdir Allah yang lain. Umar mencoba menjelaskan kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, ara'aita law kana laka ba'iran habatat biwadin. Wahai Abu Ubaidah, apa pendapat kamu kalau kamu mempunyai seekor onta yang turun ontamu itu ke satu lembah, dan lembah itu ada dua sisi. Satu sisi lembah itu subur, rumputnya nampak hijau, tanamannya begitu rindang. Sisi yang lain kering gersang. Bukankah kalau kau gembalakan ontamu di tempat yang subur itu adalah takdir Allah? Sebagaimana kalau kau gembalakan ontamu di tempat yang gersang itu pun takdir Allah. Jadi Umar mencoba memahamkan Abu Ubaidah. Membaca ini kita yakin masih terjadi silang pendapat. Sampai akhirnya datanglah sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika terjadi silang pendapat tadi, Abdurrahman mengatakan, inna indi fi hadza ilman. Sesungguhnya aku memiliki ilmu tentang hal itu. Antum ambil pelajaran betapa mulianya orang punya ilmu, bisa mengurai masalah itu. Jadi kita harus bersyukur kalau diberi Allah ilmu, bisa mengurai masalah dengan hikmah dan bijak. Jadi Abdurrahman mengatakan, inna li fi dzalika ilman, aku memiliki ilmu tentang hal itu. Ilmu apa itu?
Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengan demikian ilmu adalah ma qala Allah taala, apa yang difirmankan oleh Allah itu ilmu. Ilmu adalah ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah sabdakan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar qala Allah taala, itu ilmu. Kalau kita mendengar qala Rasulullah, itu ilmu. Apa yang didengar oleh Abdurrahman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah pernah mengatakan, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Kalau kalian mendengar wabah berjangkit di satu wilayah, satu negeri, satu daerah, jangan masuk ke tempat itu. Ya, jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Tapi kalau wabah itu berjangkit di satu wilayah dan kalian ada di dalam wilayah itu, maka jangan keluar, jangan pergi, meninggalkan tempat itu. Pertanyaan dan renungan kita, ini Rasulullah nggak salah. Antum jangan kritik Rasulullah, dikritik ya. Rasulullah nggak salah ini. Di tempat kita ada wabah penyakit, nggak boleh keluar. Bukannya nyari mati ini? Nyari mati enggak? Kalau misalnya di Jakarta, kita di Bekasi, ada wabah di Jakarta, jangan masuk kata Nabi. Tapi kalau kamu sudah di situ, jangan keluar. Jangan keluar. Bukannya nyari mati begini. Apa jawabannya? Tolong dijawab. Kenapa gak boleh keluar? Jadi yang mati biar kita aja lah ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Kalau kita sudah di wilayah yang terdampak wabah penyakit itu, ya sudah. Kuatkan tawakal kita kepada Allah tentang takdir tadi. Larinya ke situ. Analoginya begini. Contohnya begini. Kalau ada harimau di kerangkeng, oke? Antum jangan masuk. Ini binatang buas. Antum masuk. Bukan diemut, dikunyah-kunyah antum oleh harimau itu. Ya. Tapi kalau sudah di dalam kandang, nggak bisa keluar, mau apa? Ya sudah. Tawakal kepada Allah. Pertanyaan, apa kalau orang itu di dalam kandang meski mati dengan harimau? Kalau antum mengatakan iya, dengarkan satu kisah menarik. Kisah ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Nasir bin Sulaiman Al-Umri rahimahullahu ta'ala dalam kitab As-Sa'adah Bainal Wahmi wal Haqiqati. Kitab ini bagus. Nanti kapan ada waktu kita kaji kitab ini. As-Sa'adah Bainal Wahmi wal Haqiqati. Artinya kebahagiaan antara angan-angan dan kenyataan. Oh, kitab ini bagus. Dalam kitab ini, pada bab Asbabus Sa'adah wa Sifatus Su'adah, sebab-sebab orang meraih kebahagiaan dan sifat-sifat orang bahagia. Dalam bab ini, beliau menyebutkan satu kisah bahwa dahulu di negeri Mesir ada seorang pemimpin yang namanya Ahmad Tulun. Tulun, bukan Culun, bukan Tok. Ya? Tulun atau Taulun, terserahlah. Namanya Ahmad. Dan terkenal kezalimannya. Bahkan tercatat pernah membunuh tidak langsung 18.000 orang. Bukan dibunuh langsung, bukan. Caranya adalah di-stop pasokan makan minum untuk mereka. Mati 18.000 orang. Ini juga kejahatan kemanusiaan.
Waktu itu ada ulama salafus salih namanya Abul Hasan rahimahullah ta'ala. Ulama yang soleh ya, yang melihat kemungkaran nampak mungkar, melihat yang batil kelihatan batil, harus dirubah kemungkaran kebatilan itu. Bukan ulama yang melihat kebatilan dicari pembenaran supaya ini kelihatan nggak batil gitu loh. Ada nggak ulama seperti ini? Ada. Dicari dalil untuk umat ini supaya menerima kebatilan. Ulama su' namanya. Abul Hasan melihat kezaliman Ahmad Tulun tadi, didatangi umara itu. Kepadanya Abul Hasan mengatakan, innaka zalamta ra'iyah, sungguh kamu telah berbuat zalim kepada rakyatmu. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Apa yang salah menasihati orang? Nggak ada salah. Cuman karena dia itu penguasa, pemimpin, nah, sifatnya itu arogan. Bukan sekedar marah. Ahmad ini, pemimpin ini, perintahkan orang-orang kepercayaannya menyiapkan harimau yang paling buas. Bahkan dibuat lapar, selapar-laparnya itu harimau. Sampai pada waktunya, Abul Hasan dimasukkan ke dalam kerangkeng begitu, harimau dilepaskan dalam kerangkeng itu. Apa yang terjadi? Yaz'aru, langsung melompat itu harimau, menerkam, meraung-raung. Tapi kemudian mundur lagi dia, maju, mundur lagi. Abul Hasan dia tenang saja, nggak ada nampak rasa takut, rasa gelisah, nggak ada kecemasan. Dalam kisah ini disebutkan sampai akhirnya harimau yang buas, yang meraung itu diam dia. Summa sakata, dia diam. Yang menarik, wa ta'ta'a ra'sahu, harimau itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tok-tok itu begini, seolah ada perintah yang disampaikan kepadanya, dia yang mengerti perintah itu. Siapa yang memerintah harimau itu sehingga harimau itu mengerti perintah itu? Allah. Sebagaimana Allah pula yang memerintahkan api itu berubah sifatnya dari panas menjadi dingin untuk Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Subhanallah. Harimau yang tadi begitu puasnya meraung-raung gitu Pak, langsung diam, ngangguk-nganggukkan kepalanya. Seolah ada perintah yang dia mengerti perintah itu. Dia kemudian menghampiri Abul Hasan dan mencium Abul Hasan. Dicium. Kemudian dia berbalik dengan tenang pergi meninggalkan beliau. Akhirnya pemimpin yang zalim itu bertanya kepada Abul Hasan. Dia mengatakan, "Qulli ma bimadza kunta tufakkiru wal asadu 'indak?" Wahai Abul Hasan, katakan kepadaku, apa gerangan sesuatu yang kau fikirkan ketika harimau yang begitu puas ada di sampingmu, ada di dekatmu? Apa kira-kira yang dipikirkan? Kalau kita, aduh mati aku, mati dah. Padahal harimau masih di luar, ya enggak? Kita udah rasa mati aja itu. Abul Hasan ditanya, apa yang kau pikirkan ketika harimau meraung begitu Pak, mendekatimu? Abul Hasan dengan entengnya mengatakan, inni kuntu ufakkiru fi lu'abil asadi in massani awa tairun am najazun. Aku cuman berpikir kalau sekiranya harimau itu menjilat tubuhku itu najis apa enggak? Masya Allah, dientengkan Pak. Kalau harimau itu menjilat tubuhku itu najis atau tidak? Masuk najis mughalladhah atau mukhaffafah atau apa ini? Enteng Pak. Kita dikejar kucing aja lari, tunggang langit, kucing yang ngejar kita. Gimana harimau? Dikejar anjing, waduh lari jembalitan. Abul Hasan, aku mikir itu kalau dijilat itu najis apa enggak ya? Liur harimau. Kata Ahmad Tulun tadi apa? Alam takhaf al-asad. Apakah kamu tidak takut dengan harimau yang meraung-raung itu? Beliau mengatakan, la,
Aku sama sekali tidak takut. Fa inna Allah Ta'ala qad kafani dzalik, karena aku yakin Allah melindungi aku dari itu. Apa yang berbahaya dalam ukuran manusia tidak berbahaya kalau Allah mengendaki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan melindungi dan mencukupinya. Masya Allah. Jadi pelajaran kita sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan tingkat tawakal itu. Antum jangan bilang tawakal ya tawakal, tapi kan harus ikhtiar. Iya, begitu memang, tapi jangan menyandarkan kepada ikhtiar semata. Jangan kurang-kurang tawakal kita kepada Allah. Yang mana azakumullah. Kita lanjutkan. Jadi kalau ditanya man rabbuka, jawaban kita adalah Rabbi Allah alladzi rabbani, yang mencipta diriku, yang mengatur dan menguasai diriku. Dan Allah pula yang mencipta, memiliki, mengatur seluruh alam semesta ini. Maka setiap sholat kita mengucapkan Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Siapa dia? Rabbil alamin. Rabbul alamin artinya khaliquha, yang mencipta alam ini, wa malikuha, yang memiliki alam ini, wa mudabbiru syu'uni, yang mengatur semua alam ini. Alam ini milik Allah, ciptaan Allah, dan tunduk kepada aturan Allah. Wa huwa ma'budi, maka dengan demi Allah itulah yang aku tunduk patuhi, yang aku taati. Jadi muslimah harus ikrar di hatinya, Allah, dialah yang mencipta diriku, memiliki aku dan menguasai, mengatur diriku, maka dialah yang aku tunduk dan patuh kepadanya. Laisa ma'budun siwahu, dan tidak ada apapun siapapun selain Allah yang patut dan berhak aku tunduk patuhi. Ini kalimat yang harus kita ucapkan. Lisanul maqal, dengan lisan atau dengan perbuatan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu artinya as-sana, pujian. Pujian itu maksudnya mengakui kebaikan dan kesempurnaan. Dan tentu pemilik mutlak dari semua kebaikan, kesempurnaan hanyalah Allah. Nah, kita puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa kullu man siwallahi ta'ala alamun, dan selain Allah adalah alam, wujud yang diadakan. Jadi hanya dua, khaliqun, makhlukun. Selain Allah adalah makhluk. Allah satu-satunya khaliq. Wa ana wahidun min dzalikal alami, dan aku adalah satu di antara alam yang dicipta oleh Allah itu. Wa idza qila laka, kalau orang bertanya kepadamu, bima arafta rabbak, dengan cara apa kau mengenal Tuhanmu, mengenal Rabbmu? Gimana kau mengenal Allah? Dengan apa? Kalau sesama manusia kan lihat wajahnya, tanya, "Nah, siapa namanya?" Mana namanya? Itu cara kenalan begitu. "Excuse me, sir." "What your name?" Siapa namamu? Itu kenalan begitu. "Afwan, masmuk." Siapa namamu? "Aina sakanta ya akhi?" Kamu tinggal di mana? Itu kenalan. Sama Allah gimana kenalannya? Dengan apa kita mengenal Allah? Yang dengan kenal Allah itulah muncul sifat mahabbatullah, cinta kepada Allah. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, araftu rabbi bi ayatihi wa makhlukatihi. Aku kenal dan mengenal Allah Rabbku dengan mengenali ciptaan-ciptaannya, dengan mencermati ayat-ayatnya. Apa itu ayat? Ayat itu tanda.
Dan ayat Allah itu dua. Ayat Qur'aniyah, yang kedua apa? Kauniyah. Ayat Allah dua, Qur'aniyah dan kauniyah. Maka kita harus pandai berinteraksi dengan kedua ayat Allah itu. Al-Quran kita bisa membacanya, bisa memahaminya, bisa mengamalkannya. Itu caranya. Maka Imam Ibnu Qudamah mengatakan, coba kau rasakan. Rasakan rahmat Allah untukmu. Setiap kau membaca Al-Quran, Allah mudahkan engkau memahaminya. Al-Quran itu bahasa Arab ya, kita bukan orang Arab. Tapi kalau membaca kau ngerti, itu rahmat Allah. Itu nikmat Allah untuk kita. Karena Allah sudah berjanji, Allah menjamin. Dalam surat Al-Qamar Allah mengulang-ulang kalimat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran, untuk dimengerti, dipahami. Namun adakah yang mau mengambil pelajaran? Adakah yang mau mengerti dan memahami? Masya Allah. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu yang ada di depan mata kita, yang bisa kita lihat, kita rasakan. Contoh, dalam surat Al-Qasas ayat 71 sampai 73, surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bi dhiya'in afala tasma'un." Allah berfirman, katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana sekiranya Allah menjadikan waktu itu hanya malam saja untuk kalian. Dan Allah mampu menjadikan waktu hanya malam saja, dan nggak ada siang hari. Kalau Allah berkehendak menjadikan waktu untuk kalian itu hanya malam saja adanya, man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia selain Allah? Ya'tikum bidiya'in, yang mampu mendatangkan cahaya yang terang untuk kalian. Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Allah bisa jadikan waktu cuma malam aja, nggak ada siang, sampai kiamat. Kalau itu yang kehendaki, siapa yang bisa mendatangkan waktu siang yang terang seperti ini? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan, jelaskan kepadaku bagaimana sekiranya Allah menjadikan waktu itu siang saja sampai hari kiamat. Siang terus kada malam itu. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fihi afala tubsirun. Siapa Tuhan selain Allah yang dipertuhankan manusia yang mampu mendatangkan waktu malam yang gelap untuk istirahat bagi kalian? Afala tubsirun, kalian tidak melihat? Kata Allah, lihat fenomena alam ini. Wa min rahmatihi, maka di antara rahmat Allah adalah ja'ala lakumul laila wan nahar, Allah jadikan waktu untuk kalian malam dan siang. Malam untuk istirahat, siang mencari kehidupan. Masya Allah. Wa la'allakum tashkurun, semoga dengan itu kalian bisa bersyukur kepada Allah. Jadi mengenal Allah adalah dengan mengenal ciptaan Allah. Jadi siang malam ini bukan hanya sekedar kebetulan, fenomena alam. Masya Allah. Surat Ali Imran 191, betapa jelasnya Allah katakan. Bagi yang mau jelas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari apa? La ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi
pergantian waktu malam dan siang itu adalah tanda-tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang yang punya akal. Jadi mengenal Allah dengan cara mengenali apa? Ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Siapa itu ulul albab, orang yang punya akal itu? Allah kemudian menjelaskan ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa 'ala wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, ketika sedang rebahan, selalu ingat Allah. Enggak pernah hati sepi dari ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Seraya memikirkan ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Apa kesimpulannya? Dia mengucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, sungguh tidak sia-sia kau cipta semuanya ini. Dengan mengenal dan mengenali, memahami ciptaanmu yang begitu sempurna, aku yakin sungguh kau maha sempurna. Itu orang punya akal. Baik Bapak dan Ibu, cukup kiranya sementara apa yang kita bahas. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alul afwa wal afiyah. Ada pertanyaan, Ustaz, apakah apa ini? Ustaz, apakah pelaku bid'ah nanti di alam kubur akan bisa menjawab 3 pertanyaan kubur itu? Karena mereka menolak syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti adab kubur itu ada ya. Sahih hadisnya itu. Ada berapa pertanyaan? Anda jawab. Ada berapa pertanyaan di kuburan? 3. Ada berapa pertanyaan? Ingat, hadis menunjukkan ada 4 bukan 3. Berarti antum kurang 1 ini. Nanti kalau 1 tanya siapa? Telepon teman. Nggak bisa. Ada 4. Pertama, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Orang soleh menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Yang kedua, wa ma dinuka? Apa agamamu? Orang soleh mengatakan dini al-Islam, Islam agamaku. Yang ketiga, wa mar rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus Allah kepadamu? Orang soleh mengatakan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. 3 pertanyaan, 3 jawaban benar. Yang 4 menjadi kata kunci. Kalau 3 pertama benar, keempat salah semua. Apa yang keempat pertanyaannya? Jangan bilang Ustaz kan saya belum mati. Oh, malah repot kalau udah mati duluan. Apa yang keempat pertanyaannya? Pertanyaan keempat adalah wa ma yudrika. Wa ma yudrika. Kamu tahu dari mana Allah Rabbmu? Islam agamamu, Muhammad Nabi. Tahu dari mana? Kalau kita menjawab, aku dulu sih pernah dengar orang ngomong begitu. Ya aku katakan begitu, pasti dihajar itu di kuburan itu. Jawaban yang benar adalah seperti Rasulullah kasih contekan kita sekarang, udah tahu kita. Jadi kalau ditanya, wa ma yudrika, kamu tahu dari mana? Itu semuanya dari mana kamu tahu? Jawaban yang tepat adalah qara'tul Qur'ana fa'amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca Al-Quran. Al-Quran memberitahukan aku Allah itu Rabbku. Al-Quran ngasih tahu Islam itu agama Allah itu untukku. Al-Quran ngasih tahu aku Muhammad itu nabiku. Aku imani, aku benarkan itu. Langsung terdengar Pak Ibu suara dari langit yang mengatakan an sadaqa abdi, benar kata hambaku itu, katamu dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena sepanjang hidup kita membenarkan Al-Quran. Jadi jangan pernah menempuh jalan yang manapun yang bukan ditunjukkan oleh Al-Quran, pasti sesat kita ya.
Apakah orang yang seperti ditanyakan ini nanti bisa menjawab? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya bertobatlah. Kalau bertobat ya termasuk orang saleh ya enggak? Ustaz, apa hukumnya orang yang menolak sifat Allah? Misalnya Allah tidak bertempat. Kita hanya mengisbatkan untuk Allah sifat-sifat yang Allah isbatkan atas dirinya, nggak lebih nggak kurang. Dan apa yang disebutkan oleh Rasul kepada Allah. Misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di aras. Itu firman Allah. Jangan nanti kita, lagi-lagi saya ingatkan, jangan bermain pikiran dan perasaan. Bapak tempat tinggalnya di mana? Saya di Tambun, saya di Cikarang. Kita butuh tempat itu untuk tinggal. Kan begitu? Itu sifat manusia. Rumah itu tempat tinggal kita. Apakah ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, berarti Allah butuh tempat namanya arsy? Kita enggak berdiskusi masalah itu. Tapi kita mengisbatkan Allah di arsy karena Allah sebutkan seperti itu. Kalau kita mengatakan Allah enggak bertempat, berarti menafikan ayat itu. Ini disebut dengan ta'til. Ta'til itu menafikan maksud dari ayat. Mereka pakai logika. Sebab kalau Allah dibilang butuh tempat, berarti sama dengan kita. Nah, itu keliru. Jadi sifat yang bijak adalah kita mengisbatkan untuk Allah sifat-sifat yang disebutkan untuk dirinya. Ya. Ada orang mengingkari Allah punya tangan. Kenapa? Kalau dibilang punya tangan, maka seperti kita. Itu namanya tamtsil, udah salah dua. Salah pertama adalah ta'til, meniadakan makna kalimat itu. Kedua, menyerupakan. Dua kesalahan. Sikap yang bijak adalah itu tadi. Mengisbatkan untuk Allah itu sifat-sifat yang Allah isbatkan untuk dirinya. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah. Allah kasih tahu Allah di arsy istawa. Maka Imam Malik pernah ditanya, Allah bersemayam di arsy seperti firman-Nya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Fa kaifa istawa? Lihat pertanyaan orang ini. Kaifa istawa? Bagaimana gerangan Allah bersemayam di arsy? Nanya apa? Nanya kaifiyahnya. Macam kalau ditanya, Bapak di mana sekarang? Ditelepon, Bapak di mana? Di masjid. Duduk, berdiri atau rebahan? Itu nanya kaifiyah namanya. Saya lagi rebahan, capek banget nih. Itu kita. Orang itu bertanya kepada Imam Malik, kaifa istawa? Bagaimana Allah bersemayam di arsy? Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lumun. Kata istiwa, bersemayam itu sudah dimengerti. Nggak usah dijelaskan. Kalau orang bertanya, Ahmad sedang makan, apakah kayak apa sih makan itu? Aneh aja ya, nak? Ahmad sedang berjalan itu seperti apa ya? Aneh aja ini orang. Jadi Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lumun. Bersemayam itu merupakan kata yang sudah dimengerti. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani Allah di arsy itu wajib berdasarkan nas Al-Qur'an. Wal kaifu majhulun. Dan menanyakan bagaimananya itu suatu tidak diketahui. Kenapa? Allah nggak ngasih tahu kecuali hanya di arsy dia. Was-su'alu anhu bid'atun. Dan menanyakan seperti itu adalah perbuatan bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Karena sahabat nggak ada yang tanya itu. Sahabat hanya membenarkan apa yang Allah sebutkan. Rasul jelaskan, selesai. Jadi nggak memperdebatkan, mendiskusikan sifat-sifat Allah. Harus tawakuf kita gitu ya. Bagaimana cara untuk mengucap salam di HP? Ketik salam di HP maksudnya. Namun kita tidak mau yang membaca orang mukmin atau orang kafir. Kita tidak tahu maksudnya. Contoh, melayani customer dalam aplikasi driver atau Gojek. Kalau kita nggak tahu siapa yang kita ajak berbicara, nggak apa-apa kita sebut assalamualaikum, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau tahu itu orang kafir, nggak boleh kita sebut salam.
Karena Rasulullah mengatakan la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian mengawali Yahudi Nasrani dengan salam, enggak usah. Ya. Tapi kalau nggak tahu, nggak ada apa-apa. Tapi udah telepon seseorang, kita nggak tahu siapa yang jawab di sana kan? Ya sudah. Atau kita nelpon nggak tahu siapa terima, nggak apa-apa. Assalamualaikum, nggak ada masalah. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau tahu itu bukan seorang Muslim, tidak patut kita mengucapkan salam kepada mereka. Ya, karena Rasulullah mengatakan la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Ya. Bagaimana dengan surat? Sama dengan surat. Rasulullah ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius, orang Romawi, pimpinan Romawi, dan dia seorang Nasrani, dalam surat itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hirakla adimin Rum, salamun ala manittaba'al huda. Bukan assalamualaikum, dia orang Nasrani. Rasulullah mengatakan salamun ala manittaba'al huda, keselamatan senantiasa bagi orang mengikuti petunjuk. Nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ikhwan, kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Kalau ngaji ini 1 jam 2 jam, waduh, udah habis waktunya. Padahal belum selesai materi kita. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alullah afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.